Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Ilham Sydney. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita bahas mobil di belakang saya ini. Ini adalah Honda Jazz. Honda Jazz VTEC teman-teman ya. Ini adalah facelift pertama di varian VTEC. Honda Jazz ini sampai sekarang itu sudah 3 generasi. Yang model ini adalah generasi pertama, dan tipe dari Jazz yang generasi pertama ini, yang pertama adalah yang terendah. Yang terendah itu adalah Jazz IDSI, yang kedua Jazz VTEC, yang ketiga tipenya ini Jazz VTEC Sporty. Kalau tidak salah ya, Sporty ini sudah melakukan facelift ini. Perbedaannya dari yang VTEC biasa sama yang facelift ini, pertama itu ada di cluster headlamp ini. Nah, ini di clusternya ini sewarna dengan body. Jadi kalau warnanya abu-abu seperti ini warna grey. Jadi clusternya ini juga warna grey. Kalau warna merah, clusternya juga warna merah di dalamnya ini. Kemudian perbedaan lagi yang kedua ada di grill ini. Grill depan ini yang facelift. Yang facelift ini sudah beda dengan yang sebelumnya. Ini kalau di sini sering nyebutnya itu adalah grill sarang tawon itu loh. Ini udah besar ini. Yang kemudian perbedaannya lagi ada di damper. Nah, di damper ini udah lebar begini, dan modelnya, desainnya sudah sporty banget. Jadi kalau yang tipe sebelumnya ada lip dampernya gitu, tambahan. Yang VTEC yang biasa itu hanya damper biasa, kemudian ditambahin dengan lip damper, body kit depan tambahan gitu. Tapi kalau ini sudah menyatu, dan ini desainnya cukup bagus teman-teman. PR-nya ada di damper depan sebelah kiri bawah ini teman-teman. Ini seperti ini dibenerin bisa, murah. Dan ini adalah Jazz dan ini adalah Honda hatchback yang paling laris di zaman itu sampai sekarang sih. Auranya itu masih aura kesuksesan, kesuksesan kaula muda lah. Jadi kalau zaman dulu tahun 2005-an, kalau anak muda itu keluar pakai Honda Jazz, wah sih top banget, terus kayak anak sultan zaman dulu lah. Dan ini juga sampai sekarang masih menjadi mobil idaman para wanita. Jadi meskipun ini tahun 2007, tahun tua, kalau dipakai di era sekarang itu masih nggak ketinggalan zaman lah. Oke. Kemudian velg. Nah, ini banyak orang yang salah atau sok tahu ya. Kemarin saya tuh di teman-teman ini katanya velgnya velg gantian. Padahal ini adalah velg asli originalnya Jazz VTEC yang sudah facelift. Jadi sebelumnya Jazz VTEC yang biasa itu memang velgnya itu agak gelap, abu-abunya agak gelap, dan ini sudah diganti terang. Begitu ya teman-teman. Jadi ini bukan gantian atau bukan punyanya IDSI, tapi ini memang orinya Jazz VTEC yang sudah facelift. Oke. Kemudian udah ditambahin body kit samping, dan ada body molding. Yang Jazz VTEC sebelumnya itu body kitnya muter depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kalau yang sudah facelift ini hanya di kanan kiri, karena yang damper depan dan belakang body kitnya udah
menyatu dengan damper. Jadi dampernya itu agak lebar ke bawah gitu. Ini untuk jazz ini sudah ditambahin variasi handle chrome-nya, dan di atas ini masih ada lagi teman-teman. Jadi facelift yang sering nyebutnya top grade. Yang top grade itu kalau dari luar perbedaannya hanya di, kalau tidak salah, di spion sini. Ini ada lampu sennya dan sudah retract ya spionnya. Kalau dari luar perbedaannya insya Allah hanya itu lah. Oke, sini muter mas, muter. Nah, kalau Jazz VTEC yang facelift ini stop lampnya ini ada 3 lampu ya. Ini shine, ini stop lamp, sama ini lampu mundur. Yang stop lampnya ini sudah pakai LED, tapi LED yang masih bulat-bulat kecil itu, belum yang model renteng itu bukan, tapi ini masih model LED lama lah. Kalau ini masih bohlam. Dan ini ada PR di sini teman-teman, ini pecah, ini nanti dibelikan banyak ini di marketplace. Kemudian apa lagi ya, yang sini utuh, hanya situ yang pecah. Nah, ini tampilan belakangnya. Jadi kalau yang VTEC biasa itu ini body kit ini, siripnya ini terpisah dengan damper. Tapi modelnya juga biasa, masih lurus gitu. Kalau ini sudah kekinian lah. Kalau zaman dulu ini udah sporty banget. Dan ini harusnya ada emblem sportinya, dan sini ada titiknya besar tapi sering hilang ini. Ini sepertinya mungkin juga ikut dicuri orang. Oke. Kalau lampu dashbacknya ada tuasnya di sini, jadi enak bukanya. Kemudian ada spoiler, antenanya ini udah diganti. Ini sering patahnya karena biasanya kita pakai itu sarung, itu loh, penutup itu loh, sarung mobil itu loh. Nah, itu ditarik dari depan. Nah, ini sering patah. Ini sudah diganti variasi ini. Oke, samping. Kalau bodi masih kenceng, cuman ya gini teman-teman. Ini mengingat sejak tahun 2007, jadi banyak lah PR pemakaian baret-baret tipis gitu. Dan sama owner sebelumnya ini sudah ada beberapa bagian yang sudah disepet-sepet. Itu sangat wajar. Yang penting bodi masih kenceng teman-teman ya. Dan ketebalan dempunya itu tidak tebel-tebel, hanya tipis untuk merapikan yang baret-baret sebelumnya. Oke, apalagi kalau dari luar itu aja sih. Kalau dari luar ini bodi masih utuh semua, ini masih kaleng juga. Itu ya, handle chrome semua. Kita masuk ke dalam aja mas. Yang sering ada kelemahan di bagian dashboard itu zaman dulu itu bagian sini itu pasti ada mainan-mainannya, atau untuk tisu gitu, tempat-tempat boneka, dan itu dilem. Jadi efeknya begini teman-teman, ini banyak yang kusam bagian sini, tapi yang bagian sini ini utuh. Dan ini bannya ini soft start yang nggak biasa lah, ini yang bagus. Dan ini ada laci, ada dua bilah ini yang biasa, dan ini yang agak dalam, ini tempat tisu. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi. Jadi Jazz ini banyak sekali tempat penyimpanan teman-teman. Ini 1, 2, 3. Sini ada lagi 4. Ini tertutup. 5, 6 sini juga. Kemudian di kedua pintu samping-samping. Sama sini ada tempat kartu di konsol box tengah ini, dan ini ada cup holder di bagian belakang sini. Oke teman-teman, ini kebetulan varian yang Matic. Jadi ini juga bisa dibuat manual ya, manual lah. Jadi pedal shiftnya itu tidak di belakang sini, tapi di bagian depan dan kanan kiri bisa dioperasikan. Ini naik untuk menambah kecepatan, kanan kiri sama. Dan ini 7 speed mode.
Sebenarnya bisa aja sih kalau dulu dibikin 8-9 speed gitu, karena ini sudah pakai CVT ya. Jadi kayak sabuk baja gitu. Jadi bisa aja kalau torsinya diatur, bisa aja. Dan yang untuk VTEC facelift pertama ini 2007 yang belum top grade, ini belum ada airbag-nya, teman-teman. Kalau yang sudah top grade, di setir sini bagian sopir ini ada airbag-nya, dan di sebelah penumpang sini itu. Dan tampilan di cluster speedonya sini aja mas, nggak apa-apa mas. Tampilan di speedonya ini sudah ada perubahan, lebih sporty ya, lebih elegan. Kalau yang tipe IDSI dan VTEC yang sebelumnya ini agak biasa lah. Kalau ini udah dilakukan perubahan, itu di jarumnya udah nyala merah, kesannya ya tambah sporty lah, sporty banget. Oke, apalagi ya, kalau bagian interior di sini di sun visor belum ada kacanya, yang di penumpang sudah ada kacanya. Ini buat cewek-cewek yang dandan bisa, tapi belum ada lampu bacanya. Ini spion tengah sudah dynamic view. Untuk sekelas jazz pada zaman dulu, pada eranya lah, fasilitas yang diberikan itu sudah tergolong banyak teman-teman. Jadi mulai dari ini power window, auto atas bawah, kemudian ini spion dynamic view, dan ini pengaturan jok. Ini ada 4 option, teman-teman. Jadi ini buat maju mundur ya, ini ada buat naikkan sama menurunkan jok, dan ini di samping sini reclining. Kemudian headrestnya juga bisa dinaik turunkan. Kelihatan enggak mas? Ini, nah ini dinaik turunkan. Jadi sangat mudah, sangat lengkap, sangat mudah untuk menyesuaikan postur tubuh kita. Oke, ini setirnya masih tilt steering, belum teleskopik ini teman-teman. Ya tapi cukup lengkap lah fasilitasnya yang diberikan Honda Jazz ini pada eranya. Oke, nanti ini tadi sudah ya, ini versi yang Matic, varian yang Matic. Dan nanti tak jelasin apa sih yang harus diperhatikan jika teman-teman pengen membeli Jazz yang Matic itu. Nanti bagian mesin tak jelasin. Oke, lanjut ke bagian AC teman-teman. Ini AC sudah lengkap banget. Ini ada heaternya, ada kecepatan semburan AC, dan ini arah angin, arah semburan ini udah lengkap banget. Ini kaki aja, dan ini kaki sama defogger belakang. Ini juga ada pengaturannya. Lengkap banget teman-teman. Dan ini ada ventilator, ini defogger belakang, ini kompresor AC. Dan ini sudah di-upgrade double din TV. Dan ini bentar sih, ada telepon. Halo Pak, ini jasa yang ngomah ini, tak review ini. 2007 VTEC facelift Matic. Ini 87. Gampang lah nanti komisi. Ya, oke siap. 2007. Oke. Sorry teman-teman ya, ini ada telepon. Ada teman bawa pembeli Jazz ini. Ini tapi tak review dulu nih teman-teman. Tadi nyampe mana mas? Nyampe ini ya. Nah ini double din, ini sudah diganti head unit sudah diganti double din. Dan ini sayangnya biasanya ini, nah ini ada yang retak-retak, ini kurang hati-hati ini kalau membuka. Jadi untuk membuka frame double din ini kan bagian sini, ini kalau nyongkel kurang hati-hati. Tapi kalau teman-teman pengen rapi, ini sama ini bisa dibeli secara terpisah teman-teman. Nanti dicarikan, ada kok banyak di marketplace atau di tempat-tempat
asuransi gitu masih banyak beginian. Insya Allah bisa diusahakan. Oke ya, itu kalau AC sudah, bagian dashboard sudah, dan ini ada antenanya. Kalau kondisi plafonnya cukup bersih teman-teman. Ini belum disalon sama sekali, jadi baru datang kemarin sore. Belum sempat membersihkan, nyuci apalagi. Jadi ini masih apa adanya saya reviewkan untuk teman-teman semuanya ya. Kaca tidak ada masalah teman-teman. Ini masih orinya. Ini ada ini tandanya kok, tandanya ini. Kemudian apa ya? Ke belakang aja mas. Nah, yang menarik dari Jazz itu gini teman-teman. Kalau teman-teman sedang lagi bawa barang banyak atau disuruh bawa apa gitu, ini kalau tidak terlalu banyak, ini bisa dinaikkan begini. Nah, ini tak naikkan ya. Nah, cukup mudah mengoperasikannya. Dan sini ini tekung ke bawah sini, ini cukup muat banyak lah kalau untuk bawa barang-barang ya. Tapi kalau memang teman-teman mau bawa barang yang banyak, ini dilipat aja. Yang bagian atas ini dilipat. Oh, bentar tak majukan. Ini dilipat. Loh, kok ndak kena? Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mas, nah, buka aja bagasinya. Nah, jadi kalau teman-teman sedang bawa barang banyak, kalau Jazz ini bisa rata banget bagian bagasi sama jok yang sudah dingklukkan, ditidurkan. Ini tinggal bawa kasur yang. Oh iya bener, kalau mau ke pantai jadi ini bisa muat barang banyak. Itu kelebihan dari Jazz. Jadi bisa fungsional ya. Kita lihat ini isinya dalamnya apa aja nih. Oh, ini karpet tambahan. Oh, ini ada tarikannya. Jadi mudah. Nah, ini ban serepnya sama dengan ban yang sudah terpasang ya. Ini ada lampu, udah diganti LED. Dan ini kondisi lantainya masih original, titik-titiknya masih ada. Dan ini kalau servis sekop, servis suspensi dari sini bisa, tidak usah buka semuanya ini. Sini juga gitu, mudah lah untuk servis suspensi belakang. Dan kalau untuk pasang lampu, servis lampu bisa dibuka dari sini. Gitu buka. Nah, ini. Jadi sangat mudah, tidak harus mencopot lampu belakang ya. Jadi langsung aja dari sini. Ini soket-soketannya banyak di sini, lengkap. Oke, ini kondisi bagian belakangnya teman-teman. Ini masih presisi semua, silo-silonya masih ada ini. Nah, ini masih ada, masih utuh teman-teman. Jadi insya Allah mobil ini bebas dari bekas nabrak ya. Kemudian tempat toolkitnya semua ada di sini. Di depan mungkin dongkraknya di depan. Ini tidak ada dongkrak di sini. Oke mas, kita lanjut ke ruang mesin. Dan pada mesinnya ini teman-teman tetap selalu saya ingatkan, kalau sekali membuka kap mesin itu harus langsung otomatis matanya melirik ke sealer bagian sini ya. Ini harus utuh semua, pastikan, karena ini adalah pedoman bahwa mobil itu bekas nabrak apa tidak ya. Itu yang harus dilakukan teman-teman pertama kali setelah membuka kap mesin. Oke, lanjut ke mesin. Jadi ini gini teman-teman, kebetulan ini adalah varian yang Matic kan, dan Jazz Matic ini adalah pelopor utama atau pelopor pertama yang sistem Matic-nya itu adalah CVT. Jadi
kelemahannya adalah bukan kelemahan, cuman kitanya aja yang kurang peduli sama mobil. Jadi kita itu sering ngawur atau kurangnya pengetahuan itu mengganti olinya itu tidak tepat untuk sistem maticnya ini. Jadi teman-teman rasakan aja nanti kalau melihat mobil Jazz Matic dimanapun ya, itu rasakan getarannya. Dipindah ke R, ke D, ke R, ke D itu jeduk-jeduk apa enggak. Pastikan itu aman ya, tidak jeduk-jeduk. Kemudian yang kedua ada di engine mountingnya. Jadi Jazz itu tenaganya untuk VTEC loh ya, untuk VTEC itu tenaganya besar. Jadi begini teman-teman, perbedaannya IDSI sama VTEC itu adalah di torsinya, di tenaganya. Nah, kadang orang awam ya nggak tahu, intinya pokoknya Jazz gitu aja. Padahal Jazz itu yang generasi pertama ini ada beberapa varian yang seperti saya sebutkan di awal video tadi. Jadi perbedaannya adalah tenaganya. Jadi yang IDSI, yang VTEC ini tenaganya jauh lebih besar daripada yang IDSI. Dan engine mountingnya ini sangat ringkih teman-teman untuk Jazz. Jadi engine mountingnya itu kecil, rentan oblak, dan harganya itu relatif mahal. Jadi pastikan kalau membeli Jazz itu pastikan engine mountingnya masih keadaan yang bagus ya. Jadi dicoba aja, dinyalakan mesinnya, dirasakan getarannya sampai dalam apa enggak, getaran mesinnya ini loh. Kalau sampai nyampe dalam kabin berarti ya harus ganti engine mountingnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada di kaki-kakinya. Jazz itu sering kaki-kakinya sering bunyi teman-teman. Jadi suaranya itu kalau bekas ya sudah tahun segitu kan. Jadi rentan lah ada bunyi suara kletek-kletek gitu. Itu juga harus diperhatikan. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau membeli mobil Jazz atau sedang ngecek unit mobil Jazz yang akan jenengan beli. Itu harus diperhatikan. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah sini mas, bagian-bagiannya. Sini. Ini karetnya Jazz itu sering bermasalah teman-teman. Dari sering lembek. Ini tak turunkan ya. Karetnya ini sering lembek. Jadi efeknya kita dinaikin. Nah ini dingkluk ini. Nah ini bagian depan. Itu berarti yang bagian sini itu karetnya sudah ceket, peret, tidak ada pelumas, tidak licin lagi ya. Ini efek karetnya. Nah, seperti ini faktor kepanasan, dan memang karetnya kualitasnya sangat biasa banget. Jadi tapi ini bukan menjadi soal yang gimana ya, soal yang ini nggak pernah munggah, dari soal yang besar lah. Ini bisa dibelikan dan harganya cukup mahal teman-teman untuk sekelas hanya karet ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ini yang keempat. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian saluran buangan air mobil. Jadi di Jazz itu sering berkarat di bagian sini. Nah, di bagian sini, pojok belakang sini ini sering berkarat. Nah, ini ada karatnya. Nah, itu harus teman-teman perhatikan. Kelemahan itu bukan kelemahan sih. Ya memang desainnya Jazz itu seperti itu. Cuman beda cerita lagi kalau pemilik sebelumnya itu adalah pemilik yang sangat merawat mobil, sangat perhatian dengan mobil ya. Itu sih yang harus diperhatikan teman-teman kalau mau membeli Jazz. Yang paling utama bagi saya adalah mobil harus keadaan utuh, tidak ada bekas nabrak maupun banjir ya. Oke, ini kita coba test drive mas ya. Jadi ketika teman-teman nyetater mobil itu rasakan getaran di dalam kabin mobil ya. Kalau jangan sampai ya getarnya kerasa sampai dalam, berarti itu engine mountingnya. Engine mountingnya Jazz itu mahal teman-teman ya. Ini AC dingin banget, AC dingin. Ini udah temperaturnya paling dingin ini.
Oke. Kemudian kita cek transmisi maticnya. Ini dari P ke R. Nah, ada suara kerek gitu. Itu bukan berarti ini ya teman-teman, maticnya ya. Karena sebelum kita mindah gigi itu kan kita rem kan, ini kita rem, kita mindah gigi. Nah, itu berputar kerek. Itu apa? Seringkali suaranya remnya, kaliper remnya itu kadang ada yang berkarat, jadi menimbulkan bunyi berdencit. Ya, ini netral, kita maju, ini D. Nah, kalau ada getaran, ini bergetar. Oh, saya tak handbrake, Mas. sorry. Masih saya handbrake. Pastikan ya, teman-teman. Aduh, lupa aku. Ini. Nah, ini bergetar. Ini ada kekurangan di engine mountingnya. Tapi tidak seberapa lah, teman-teman. Ya, nah ini ada bunyi klutuk-klutuk di bagian depan. Makanya itu jazz itu kelemahannya ada di kaki-kaki, utamanya kaki-kaki depan, sering banget bermasalah. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan kembali, jangan asal pilih mobil yang kelihatannya bagus saja, dipandang enak, kinclong, tapi teman-teman harus teliti ya, harus teliti di bagian-bagian yang saya tunjukkan tadi. Oke, karena di setiap video saya itu saya berharap agar teman-teman bisa ngecek mobil sendiri dan jangan sampai teman-teman salah membeli mobil. Belum ditutup toh, Mas. Ini kalau naikannya standar aja, teman-teman. Karena ya mengingat tahun sudah tahun dari 2007. Halo. Salam. Nggih, Pak. Nggih. Sampun masuk, Pak. Kula transfer sampean. Siap, nggih. Sampun. Nggih. Kat lau pun kula transfer wae pas jenengan nembe nelpon wae, nggih. Siap, Pak, nggih. Salam warahmatullahi. Maaf teman-teman, ini tadi baru ada telepon. Tadi pelunasan unit. Kemarin saya baru beli unit Sigra. Ini tadi pelunasan karena sopirnya sudah ada di lokasi. Kembali lagi ke soal jazz ini. Kalau naikannya harusnya tidak ada bunyi aneh-aneh apapun ya. Harusnya normalnya. Cuman jazz ini untuk kenyamanannya ya biasa saja sih, biasa saja. Tapi untuk kualitas di eranya itu sudah paling jos, teman-teman, paling enak untuk sekelas mobil city car ya, hatchback seperti ini. Kita test drive di jalan seperti biasa, muter-muter sini, jadi lewat paving, lewat aspal biasa, jadi ketahuan nanti mobil ini naikannya enak apa enggak, pasti ketahuan. Itu adalah kelebihan saya hidup di desa, teman-teman. Bisa merasakan enak apa enggaknya naikan mobil. Yang pasti ini kalau di jalan aspal biasa atau di tol gitu lincah banget, teman-teman. Jazz itu terkenal lincah buat nyelip-nyelip gitu loh. Buat nyelip-nyelip itu sangat responsif banget. Kalau maticnya ini responsif banget, teman-teman. Hanya tadi di awalan agak getar dikit. Tapi ya kebanyakan memang begitu, teman-teman. Karena ini adalah sistem CVT yang model pertama. Harap dimaklumi ya. Belnya sudah diganti, suaranya ala-ala mobil Eropa gitu. Tutut. Kita kembali ke depan SD. Nah, jadi ini teman-teman kalau pakai matic ya,
kalau pas waktu berhenti di lampu merah atau pas waktu mau nyebrang di pertigaan gitu kan membutuhkan jeda waktu ya, agak lama dikit. Itu biasakan langsung dipindah di N. Jangan tetap di D gini ya. Kasihan apanya? Kasihan rem sama itu Mas, mataharinya Mas. Karena dia terus muter terus kan, nanti bergesekan, nanti kampas koplingnya cepat habis. Jadi biasakan langsung ke N. Oke, itu aja sih. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review untuk mobil Jazz ini. Jadi ini di setiap pintunya, di sealer pintu tidak ada bekas nabraknya, utuh semua sealer, kap mesin utuh, bagasi belakang juga utuh, kemudian bekas banjir juga tidak ada. Kondisi interior ini ori total teman-teman ya, ini hanya cover jok dan semuanya bekerja dengan normal. Ini apa ya, mirrornya oke, jalan. Yang kiri Mas ya Bas, yang kiri jalan ya, elektrik mirrornya. Hanya saja ini belum ada retract-nya. Kalau yang retract yang generasi 1 itu yang sudah top grade itu ada retract-nya. Kemudian ada fog lamp-nya depan, kemudian sen di spion, terus ada double airbag, sama ABS, sudah ABS dan EBD juga. Hal ini belum. Oke teman-teman, jadi itu yang harus diperhatikan. Keempat atau 5 hal tadi ya. Pertama, matic-nya dari CVT-nya, yang kemudian olinya itu harus diperhatikan. Yang kedua ini engine mounting-nya. Yang ketiga kaki depan itu sering ini ringkih teman-teman, sering bermasalah. Yang keempat adalah saluran pembuangan air. Jadi mobil ini sering nyembong air gitu. Jadi ada beberapa bagian yang udah berkarat. Oh ya Mas, satu lagi, ada 5 yang harus diperhatikan. Adalah ini sudah pakai power steeringnya, sudah pakai ESP teman-teman. Jadi electric steering power, EPS, electric power steering. Jadi pastikan teman-teman kalau memilih mobil itu juga dicek setirnya. Jangan sampai ada masalah ya, karena ini sudah electric power steering. Jadi tidak pakai oli power steering lagi. Ini harganya mahal teman-teman, kalau sampai rusak bisa sampai 4 sampai 8 jutaan lah. Kemarin Mobilio IPS-nya itu hampir 7 juta di Mobilio. Dan ini insya Allah ya hampir sama lah harganya. Jadi kelima hal itu yang harus dengan teman-teman perhatikan, jangan sampai memilih mobil yang keliru. Kalau untuk PR atau kayak seperti ini kusam atau karet ini, karet tadi juga itu harus diperhatikan. Jadi kalau ada power window yang macet atau yang bermasalah, itu bukan serta-merta di dinamonya, tapi biasanya itu yang sering terjadi, yang sering saya alami itu hanya di karetnya ini teman-teman. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan ini harganya saya buka dengan harga 87 juta nego, AG-nya Blitar ya, AG Blitar, pajaknya hidup, plat 5 tahunannya masih panjang ini, masih 2023 bulan 7 ya. Untuk pajaknya 2.121.500. Jadi totalnya berapa ini? Yaitu 2.120 lah. Itu untuk pajaknya Jazz ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Teman-teman, jika suka dengan video saya, silahkan di like, dan jika dirasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe, aktifkan tanda loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, saya akhiri video kali ini. Saya Diram Sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.